Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul ada begitu banyak ulama yang menyampaikan kepada kita harapan-harapan mereka ya tentang bagaimana umat Islam di Nusantara ini diharapkan menjadi pelopor kebangkitan peradaban Islam di waktu yang akan datang. Ya tentu alasannya adalah diantaranya karena di antara umat-umat yang menerima, bangsa-bangsa yang menerima dinul Islam, eh, hampir semuanya sudah mengalami fase kepemimpinannya masing-masing. Yaitu diantaranya adalah bangsa Arab dengan Rasulullah, para khulafaur rasyidin, para khalifah Bani Umayyah ini mereka memimpin peradaban. Ketika mereka menyimpang maka Allah mencabut ya. Ketika Bani Umayyah menyimpang Allah mencabut mandat itu memberikannya kepada bangsa Persia dengan kepemimpinan dari para khalifah Daulah Abbasiyah. Ketika kemudian mereka menyimpang, Allah juga mencabut mandat, memberikannya kepada bangsa Kurdi misalnya dengan kepemimpinan Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika keturunan Salahuddin Al-Ayyubi ini menyimpang, Allah pun cabut mandatnya, Allah berikan kepada para Mamluk, budak-budak yang berasal dari stepa Asia Tengah. Ketika orang-orang Mamluk ini menyimpang, maka Allah pun mencabut mandatnya, memberikannya kepada orang Turki, ya, di antaranya yang bernama Muhammad Al-Fatih dan anak keturunannya. Ketika mereka menyimpang, maka Allah pun juga mencabut mandat tersebut, lalu Allah belum memberikan mandat tersebut kepada siapapun sesudahnya. Padahal pada hari ini di antara bangsa terbesar yang memeluk Islam adalah bangsa Nusantara. Apalagi kalau digabung Indonesia, Malaysia, Brunei, ya, sebagian Singapura, Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan lain sebagainya, ini adalah bangsa Muslim satu ras yang kemudian diharapkan untuk menjadi pembawa risalah kebangkitan Islam ke masa yang akan datang. Tentu hal ini membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi, membutuhkan perjuangan untuk bisa sampai ke sana, dan kita menyadari kita sebagai bangsa meskipun sudah berbuat ya sejauh kemampuan kita, masih banyak ya syarat-syarat yang perlu kita genapkan untuk menjadi pemimpin peradaban Islam. Meskipun kita punya modal, kita punya potensi, kita punya berbagai harapan yang dialamatkan kepada kita, tetapi tentu ini masih membutuhkan kerja keras kita semua. Optimis tentu, karena apa yang kita lakukan ini ya sekarang ini misalnya sudah diapresiasi oleh banyak bangsa yang lain. Misalnya bangsa Palestina merasakan pembelaannya dari saudara-saudara muslimnya di Indonesia yang sangat kuat, bersatu hati, jauh di mata, dekat di hati, begitu ya. Bahkan teman-teman di Palestina saking besarnya harapannya kepada bangsa Indonesia, tiap 17 Agustusan mereka sampai bikin acara-acara mirip kayak acara di Indonesia ya. Bikin acara peringatan kemerdekaan Indonesia untuk menjadi spirit mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan lain sebagainya. Nah tentu spirit yang lain, spirit dakwah kita, bagaimana diaspora kita di luar negeri membawa syiar, membawa agama Islam, membawa dakwah ya teman-teman yang di Inggris, di Eropa daratan, di Amerika, di Australia, di Jepang, di Korea, di berbagai belahan dunia semuanya ya tampil menjadi duta-duta Islam yang sangat simpatik, duta-duta Islam yang memancarkan pesona dakwah yang luar biasa. Ya seperti yang digambarkan Mbak Hanum dalam 99 Cahaya di Langit Eropa. Kalau saya sendiri dari pengalaman safari dakwah misalnya ketika di Amerika Serikat ataupun di Eropa, imam-imam masjid yang berasal dari Indonesia itu merupakan imam-imam favorit gitu ya. Kemudian banyak tenaga ahli Indonesia menjadi role model ya yang bekerja di Airbus, yang bekerja di Boeing, di Seattle, yang bekerja di bahkan ada yang bekerja di kampus-kampus bergengsi ya, ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar yang semula menjadi role model bagi komunitas Islam yang ada di berbagai negara tersebut. Demikian pula model-model dakwah kita yang ramah, dakwah kita yang guyup, yang banyak kumpul-kumpul makan-makan bersuasana ukhuwah itu menjadi satu model dakwah yang semakin populer di berbagai belahan dunia. Insya Allah kita optimistik dan mudah-mudahan kita menyiapkan generasi penerus kita
anak-anak kita agar memenuhi syaratnya. Ya, kalau Bapak Ibu semuanya memiliki cita-cita anaknya menjadi ahlul Quran, memiliki cita-cita anaknya menjadi orang-orang yang faham tentang din ini, menjadi orang-orang yang siap berjuang, rela berkorban untuk agama, insya Allah ini akan menjadi penggenapan dari syarat-syarat yang kita butuhkan untuk menjadi pemimpin peradaban Islam. Wallahu a'lam bishawab.